Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat Natal bagi kita sekalian. Firman Tuhan bagi kita di malam Natal ini dari kitab Mika pasal 5 ayat 1 sampai dengan 4. Demikian. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan malam Natal. Natal telah tiba, bergembira kita semua. Sukacita kini telah datang, Juru Selamat telah lahir di kota Daud, Betlehem Efrata. Demikianlah syair lagu-lagu Natal yang sudah dikumandangkan, dan kita telah banyak mengikuti perayaan Natal selama bulan Desember ini. Dan inilah Bapak Ibu Saudara yang kekasih, menjadi momen penting bagi seluruh umat manusia dan khususnya bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Sepatutnya lah di momen malam Natal ini kita dapat berdamai satu dengan yang lain. Mari kita sapa di sebelah kiri kanan kita sembari kita mengucapkan, Raja Damai lahir bagimu dan bagiku. Mari kita bersama-sama mengucapkannya. Raja Damai lahir bagimu dan bagi saya. Inilah kabar sukacita yang besar bahwa seorang Raja Damai, pemberitaan seorang raja akan lahir. Kelak ia akan memimpin umat Israel dan bahkan seluruh dunia ini, dan menggembalakan umatnya ini. Inilah Shalom, damai sejahtera yang dibawakan oleh seseorang itu, yaitu raja yang telah diidam-idamkan, yang telah diharapkan kedatangannya. Memang pada saat dalam kerajaan Israel berganti raja demi raja, tak ada satupun profil raja yang dapat ditiru, yang menjadi teladan. Hanya Raja Daud, imannya yang teguh kepada Tuhan, kesetiaannya kepada Allah, yang tidak menyembah berhala ataupun patung. Itulah yang patut diteladani oleh orang-orang Israel. Di sini Nabi Mika menubuatkan berita keselamatan
bahwa segera akan terwujud, telah diambang pintu. Sejarah keselamatan Allah telah dimulai. Itulah yang disebut dengan Allah yang berinkognito, Allah yang menjadi manusia. Dan Allah akan merealisasikan rencana-rencananya itu, rencana keselamatan. Dan ternyata bahwa Allah tidaklah memilih dan memakai orang-orang yang terhormat, orang-orang yang mulia, orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya jabatan tinggi, yang berkedudukan tinggi, orang-orang yang terpandang. Tetapi justru orang-orang yang tidak punya kuasa, orang-orang yang tidak punya kekuatan, justru orang-orang yang sederhana, yang bersahaja, yang saleh, itu yang dipilih oleh Allah untuk medianya. Memilih keluarga Yusuf dan Maria sebagai bundanya. Juga para gembala-gembala sebagai saksi mata akan kelahiran seorang raja damai itu. Maka tidak akan ada dayang-dayang ataupun para pembantu ataupun pengawal tentara agar aman, nyaman, bagaimana raja itu akan lahir. Dan ternyata Allah juga tidak memilih kota atau tempat yang hebat, kota yang terkenal, yang memiliki gedung-gedung yang megah sebagai tempat kelahirannya, dan tidak didukung oleh fasilitas apapun. Apakah itu fasilitas yang agung, yang mahal, yang mewah, tempat tidur bayi yang mahal, yang bagus, bahkan pakaian-pakaian bayi yang lembut dari sutra, atau bagai istana raja. Ternyata Allah tidak memilih tempat ataupun keadaan seperti itu. Justru Allah memilih kota yang tidak diperhitungkan oleh siapapun. Kota kecil dibanding kota-kota lain yang ada di Yehuda, yaitu kota Bethlehem. Kota yang terabaikan atau daerah yang tertinggal. Kalau kita baca dalam Kejadian 35 ayat 16 dikatakan bahwa Efrata adalah nama kuno Bethlehem. Jadi Bethlehem itu artinya rumah roti. Atau Efrata yang menjadi kota Daud yang terkenal, yang terletak 9 kilometer dari Yerusalem. Jadi Bethlehem adalah kota nenek moyang Daud, yakni dari Rahel, Ruth, dan Boas. Jadi meskipun dikenal sebagai kota yang kecil, namun dari Bethlehem itu akan lahir seorang raja dari kota Daud itu. Orang-orang Yahudi dan ahli Taurat pada zaman Perjanjian Baru, mereka memahami bahwa pemimpin Mesias yang akan lahir itu dari kota Daud itu. Jadi ayat ini tidak mengacu kepada kedatangan Raja Israel atau Yehuda pada zaman Perjanjian Lama. Tetapi Nabi Mika menubuatkan yang akan datang. Ditegaskan oleh Nabi Mika bahwa yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dulu kala. Kalau bahasa aslinya itu disebut dengan Yeme Olam. Harfiahnya artinya hari-hari zaman dahulu kala. Yang dapat berarti sejak kekekalan, tanpa awal, sejak purbakala dia sudah ada. Figur pemimpin yang disebut di situ yang bersifat ilahi, bahwa dia sudah ada sejak dulu kala. Maka tidak akan ada figur selain figur daripada raja yang dinubuatkan itu, yang kita kenal olehnya,
yaitu Yesus Kristus. Saudara yang kekasih dalam Kristus, kita sudah dikenyangkan dengan tema-tema Natal, dengan khotbah-khotbah Natal, dengan lagu-lagu Natal, dengan ragam liturgi Natal. Dan topik kita hari ini, Raja Damai telah lahir. Yang menjadi persoalan bagi kita adalah bagaimana kita mau menerima damai itu. Yesus yang adalah Raja Damai, yang membawa damai di dunia ini. Dia memperdamaikan kita dengan Allah dan juga memperdamaikan kita dengan sesama kita sendiri. Prakteknya itu yang paling penting. Kita bicara damai bukan soal teori. Telah terjadi banyak peperangan antara negara-negara sejak dulu kala. Zaman raja-raja hingga pada sekarang pun telah terjadi peperangan. Siapa yang paling adikuasa, siapa yang paling kuat, siapa yang paling hebat. Pernahkah kita mendengar Christ of Andes? Itu adalah lambang yang mengesankan untuk sebuah perdamaian. Satu kali negara Chile dan negara Argentina bermusuhan. Pertempuran sengit di antara kedua negara itu tidak bisa dihargai lagi, dihindari lagi. Setiap hari terdengar hanyalah bunyi letusan senjata. Letih dan bosan menghindari rakyat di kedua negara itu, terutama pasukan tempurnya ya. Tak habis-habisnya perang. Hingga pada suatu saat timbul keinginan dari mereka untuk hidup berdampingan dengan damai. Kemudian ada perwakilan dari kedua negara tersebut naik ke Gunung Andes yang menjadi tapal batas kedua negara itu. Di sanalah mereka mendirikan sebuah patung Kristus yang sangat besar dengan tangan kanannya terbuka dan tangan kirinya memegang salib. Mereka membuat perjanjian damai dan menuliskan di bawah patung tersebut bunyinya, dengan segera gunung ini akan remuk menjadi debu ketika Argentina dan Chile melanggar perjanjian damai di kaki Kristus Sang Penebus. Di samping kanan patung itu terdapat bendera negara Argentina dan di samping kirinya ada bendera negara Chile. Gunung yang tingginya mencapai 4.200 meter di atas permukaan laut itu telah menjadi saksi bisu turunnya damai bagi negara Argentina dan Chile. Jadi seluruh rakyat di kedua negara itu menghargai perjanjian damai tersebut dan berusaha mewujudkannya sampai sekarang. Jadi ini adalah suatu kesaksian yang sangat indah. Peristiwa bersejarah ini mengingatkan kita akan peristiwa Natal. Berabad-abad sebelum Natal, nabi-nabi bahkan terutama Nabi Yesaya dan nabi-nabi lain juga telah menubuatkan bahwa suatu hari nanti akan lahir Raja Damai. Demikian juga Nabi Mika dalam perikop kita hari ini. Natal itulah penggenapan nubuat itu. Yesus datang membawa damai. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, kita ingat dalam khotbah di bukit
Matius 5, Yesus katakan, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Luar biasa ya. Saya pikir sejak kita di sekolah minggu sudah diajarkan bahwa Yesus datang membawa shalom, membawa damai. Lalu bagaimana di dalam kehidupan kita? Bagaimana kita membawa damai? Apakah kita mau tetap tersenyum kepada orang yang memasang muka kebencian kepada kita? Apakah kita mau tetap berkunjung ke rumah orang yang hatinya sedang tertutup kepada kita? Apakah kita menjadi penengah yang adil dan benar di antara dua orang yang sedang bermusuhan? Saya pikir ini sangat susah untuk kita lakukan ya. Jangan-jangan jadi kita yang dibenci kalau kita menjadi pendamai bagi dua orang yang berseteru. Jangan-jangan bahkan kita akan disingkirkan. Tidak mudah, tetapi bukan hal yang mustahil, Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Yang penting ada komitmen, semangat untuk kita membawa damai dimanapun kita berada. Ada sebuah keluarga, sudah beberapa hari, hampir 1 minggu, suami istri ini tidak omongan. SKT mereka. Bahasa saya dulu anak-anak di Medan SKT ya, nggak cakapan. Alias berantem lah ya. Ada konflik. Dan saat itu menjelang Natal, si istri mau bernatal dan mau mengungkapkan liturginya, Pajojorhon ya. Padahal istri ini sudah sangat membenci suaminya. Suami juga sudah membenci istrinya. Tapi ketika mereka merenungkan bersama, ada sesuatu, hati mereka masing-masing ingin mengungkapkan sesuatu, ingin memberi sesuatu. Molo di Natalon alamar liturgi do inataku asa songon nabagak ibana anon di jolo utu horma sanggul di ibana asa lasjo rohana. Demikian hati istrinya. Dan rupanya suami pun ikut juga berliturgi. Lalu diam-diam istrinya yang selama ini sudah dia simpan-simpan tabungannya untuk membelikan jam kepada suaminya. Asa songona lam tabagateng maanon amataku amani sucokon marliturgi narohana. Dan mereka pergi diam-diam ke pasar untuk membeli. Ternyata mereka ketemu di tengah jalan. Bah, natinu hormi hasian Nina suaminya sudah mulai buka bicara ya. Biasanya kalau sudah ada yang memulai bicara, bagaimana hati kita manginang? Luruh ya. Anu ngabeng nunga di sisi amat takwau, mana nunga di sisi inat takwau. Seolah-olah persoalan sudah bagaimana? Sudah berlalu ya. Akhirnya apa yang terjadi sampai di rumah? Ada perdamaian. Luar biasa ya. Mereka pergi bernatal penuh dengan damai sejahtera. Istri memberi bingkisan kepada suaminya, suami juga memberikan bingkisan kepada
suami istrinya. Sonari husuku madihita. Adong do tahe dilehon amatat tatu hita inang. Dangarong kado Natal. Adong do dilehon hamuinang tu amatatta songon kado Natal. Wado. Adong do. Hal-hal yang kecil yang sederhana itu kebahagiaan ya. Bahagia itu sederhana katanya ya. Gak harus pergi kemana. Ke hotel berbintang 5 ya. Gak harus ke sana ya. Hal yang sederhana mengucapkan selamat Natal ya Mi. Selamat Natal ya Pi. Cipika-cipiki udah kan cukup ya. Cukup ya. Jangan sampai malam hari ini suami kita gak pernah mengungkapkan selamat Natal ya Say. Selamat Natal ya Beb atau bagaimana. Harusnya kita dapat mengungkapkan itu ya. Kita harus bisa membuka pintu perdamaian antara mertua dengan parumain. Antara ibu dengan borunya. Antara kita orang tua dengan anak-anak kita. Posdo rohaku alani do ubahin bo hita mar minggu. Mar Natal hita apala di tikio nate. Rap do hita hudul tahe amanginang sesekeluarga. Rap. Luar biasa. Itu pun kita tunjukkan kebahagiaan kita itu ya. Ada di St. Patrick Cathedral di Dublin, Irlandia, memiliki pintu bersejarah yang dinamai The Door of Reconciliation, pintu perdamaian. Tahun 1492 ada 2 calon pejabat yaitu Butlers dan Fitzgerald. Bermusuhan mereka karena memperebutkan jabatan. Puncaknya mereka berdua berkelahi hingga hampir saling bunuh. Butlers melarikan diri dan bersembunyi di St. Patrick Cathedral. Sementara Fitzgerald mengejarnya hingga mereka dipisahkan dengan sebuah pintu kayu di gereja itu. Meski Fitzgerald dalam posisi menang, justru dialah yang mulai menawarkan perdamaian. Awalnya Butlers menolak karena ia curiga bahwa tawaran perdamaian itu hanya jebakan agar ia membuka pintu. Jangan-jangan saya nanti diserang. Fitzgerald pun mengambil kapak dan membuat pintu itu berlubang. Dan Fitzgerald mengulurkan tangannya mengajukan rekonsiliasi. Seperti halnya Yakub dan Esau. Yakub ingin berkonsiliasi dengan Esau kakaknya yang pernah ditipunya ya. Ternyata dosa masa lalu menghantui terus kehidupan seseorang. Dan hingga akhirnya dia harus keluar dari situ, dia harus move on dan harus membuka diri dan membentangkan tangannya untuk menjumpai seseorang. Ampuni dosaku, maafkan aku. Bapak Ibu, saudara yang kekasih, demikian kita di malam Natal ini dan seterusnya. Bukan hanya pada momen-momen Natal, tetapi firman Tuhan terus mengingatkan kita bagaimana kita bisa berdamai satu dengan yang lain. Karena Yesus datang ke dunia ini untuk mendamaikan kita dengan Allah. Disinilah Yesus menawarkan perdamaian, menghentikan permusuhan, memberikan kasih dan maaf, ganti kebencian dan dendam,
mencabut benih-benih kepahitan dan pertikaian, agar kita dapat memupuk hubungan dengan cinta apapun risikonya. Pernahkah kita mendengar kalimat, satu musuh terlalu banyak, 1000 teman terlalu sedikit. Jadi jangan pernah kita mau menjadi troublemaker dimanapun kita berada. Tapi bagaimana kita mencairkan setiap ada persoalan di dalam kehidupan kita ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, mari kita usahakan, mari kita konkretkan damai di tengah-tengah kehidupan kita. Apakah kita yang telah melakukan kesalahan, atau mungkinkah kita yang telah dijahati oleh orang, dipermalukan oleh orang, harga diri kita telah diinjak-injak orang. Lalu bagaimana? Apakah slogan kata Yesus, kalau ada yang menampar pipimu sebelah kiri atau kanan, mana duluan? Kiri ya. Lalu berilah pipimu sebelah kanan. Kalau ada yang melempar engkau dengan batu, lempar dia dengan pisang. Ya kalau ada warung yang jual pisang ya. Kalau nggak ada bagaimana? Kan batu juga yang dekat dengan kita kan. Tawuranlah yang terjadi, balas kejahatan dengan kejahatan. Itu makanya ada hukum lex talionis dalam perjanjian lama. Gigi ganti gigi, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Tapi dalam perjanjian baru, di situ ada hukum kompensasi. Ya. Jadi tidak perlu lagi kalau ada 2 orang yang bermusuhan lalu berantem, adu jotos, giginya copot, maka yang satu tidak perlu lagi menjotos temannya supaya giginya copot lagi, tidak. Ya, tapi ada apa? Ada kompensasi yang lain diberikan. Mungkin pergilah ke dokter gigi ya, untuk membuat gigi palsu, kan begitu. Tapi bagaimana di antara lex talionis dengan hukum kompensasi ini? Di mana Yesus berdiri? Yesus berdiri ada di tengahnya, yaitu hukum kasih. Mungkin sulit kita melakukan ini amang-inang. Bagaimana persoalan Joshua? Berapa bulan sampai sekarang belum kelar. Pengadilan yang harus menegakkan. Enggak bisa dikatakan, sudahlah kami sudah mengampuni mereka. Hukum yang berjalan, berikan kepada mereka yang berwenang untuk itu. Tapi itu semua pun ada gunanya. Di balik semua peristiwa apapun pasti ada hikmahnya. Tapi bagaimana kasih kita yang sebenarnya? Yesus mengatakan, inilah yang frame ketiga ini ya. Kasih yang pertama. Ada kasih, damai, dan pengampunan. Frame segitiga inilah yang dibawa oleh Yesus. Supaya apa? Kita bisa berdamai dimanapun kita berada. Kiranya pada Natal ini semakin meneguhkan komitmen kita untuk kita menciptakan damai dan mau berdamai dengan orang siapapun di dalam kehidupan kita. Terimalah Raja Damai telah lahir. Kita bersatu dalam doa.